Selamat siang pemirsa, saya Mira Azhara kembali menjumpai Anda. Selamat datang di webinar Kewirausahaan Merdeka Belajar. Apa itu Merdeka Belajar? Nanti saya akan bahas bersama dengan narasumber saya yang sudah hadir. Saya sapa dulu, yang pertama sudah hadir Rektor Universitas Dianuswantoro, Profesor Dr. Insinyur Edi Nursasongko MKOM. Selamat siang, Prof. Edi. Suaranya belum masuk. Iya, Prof. Edi ini adalah seorang rektor yang juga seorang wirausaha ya pemirsa, karena basicnya adalah seorang pengusaha. Ini bagaimana mengajarkan untuk kewirausahaan di dalam metode pendidikan yang diajarkan kepada mahasiswa. Saya sapa lagi Prof. Edi, selamat siang. Iya, dan juga hadir Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Ibu Dr. Kusni Ingsi. Selamat siang Bu Kusni. Selamat siang, Mbak Mira. Iya, selamat siang Bu Kusni. Terima kasih sudah bergabung dalam acara webinar Kewirausahaan Merdeka Belajar. Baik, dan juga ada ini Belmawa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Dr. Wahyu Hari Haji. Selamat siang, Pak Wahyu. Ya, selamat siang. Ya, terima Salam kasih. dari Jakarta. Baik, dari Jakarta. Apa kabar di Jakarta, Pak Wahyu? Aman ya, Pak? Di Jakarta kondisinya masih merah tapi sekarang. Oke, masih merah. Semoga semuanya segera kembali normal ya, Pak Wahyu. Harapan kita bersama. Baik. Terima kasih. Baik. Dan juga sudah hadir di studio bersama saya sapa dulu UPT Kewirausahaan Universitas Dianuswantoro, Bapak Imam Nuryanto SEMM. Selamat siang Pak Imam. Selamat siang. Terima kasih sudah hadir bersama kami di Iya. acara yang luar biasa ini tentunya. Iya. Dan juga sudah ada dari Indonesia Student Entrepreneur Network, Sherly Angelita. Selamat siang Sherly, terima kasih sudah hadir, nanti akan bercerita kepada kami semua yang ada di sini ya. Dan pemirsa, ini adalah program dari pemerintah Kewirausahaan Merdeka Belajar 2020, bagaimana bisa menselaraskan dengan program yang ada di Universitas Dianuswantoro. Langsung saja kita sebelum mendengarkan paparan dari semua narasumber, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silakan berdiri. Indonesia tanahku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa tanah airku. Mari kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah anakku, hiduplah negeriku, bangsaku lagi bersamanya. Banggalah jiwanya untuk Indonesia. Baik, silakan duduk kembali. Baik, ini acara ini disaksikan oleh sekitar 200 user yang bukan saja dari mahasiswa Universitas Dianuswantoro tapi juga masyarakat umum menyaksikan acara ini. Baik, saya akan berbincang langsung dengan Pak Rektor. Sudah bisa mendengar suara saya, Pak Rektor? Selamat siang, Prof. Edi.
Baik, nanti Pak Rektor di sini akan memberikan paparan materi kepada kita semua dan mungkin menceritakan sedikit bagaimana perjalanan beliau yang tadinya membuka cuman sekolah untuk kursus komputer begitu ya, tapi sekarang sudah besar menjadi Universitas Dianuswantoro. Perjalanannya seperti apa dan jiwa kewirausahaan itu yang akan ditularkan kepada adik-adik mahasiswa dan juga masyarakat umum yang menonton acara ini. Baik, saya sapa lagi Pak Rektor. Selamat siang. Baik, seperti yang kita ketahui bersama pemirsa bahwa Universitas Dianuswantoro adalah perguruan tinggi yang terdepan dalam teknologi informasi dan juga kewirausahaan. Di sini sangat didukung untuk menjadi wirausaha karena di dalam kampus sendiri ada tenda wirausaha. Nanti Pak Rektor akan menceritakan lebih detail bagaimana untuk kewirausahaan ini. Saya akan mencoba menyapa lagi. Selamat siang Pak Rektor. Dia fokus nih. Oh iya. Ya, sudah tersambung Prof. Edi. Baik, saya sambil menunggu sambungan dengan Pak Rektor, saya akan berbincang langsung dengan Pak Imam dan juga Sherly. Pak Imam, kalau di dalam kampus sendiri ini bagaimana sih dukungan dari pihak kampus untuk wirausaha sendiri? Oh iya, untuk dukungan di kampus Universitas Dianuswantoro sangat luar biasa ya. Sebenarnya di kampus Udinus ini sudah tercipta ya iklim kewirausahaan. Kenapa tercipta iklim kewirausahaan? Karena kami melihat ya sosok Bapak kami ini, Bapak Prof. Edi Nursasongko ini juga beliau seorang wirausahawan yang hebat ya. Jadi sehingga itu membentuk sebuah iklim kewirausahaan tersendiri di dalam kampus kami. Begitu banyak fasilitas, diantaranya adalah inkubator bisnis, kemudian disediakan juga adanya space ya seperti itu. Jadi tidak hanya program-program kewirausahaan di seputar pendidikan saja. Jadi selain pendidikan, kemudian ada student expo, kemudian ada pendampingan, dan satu lagi adalah inkubasi bisnis. Karena untuk menjamin bagaimana wirausahawan itu sustainable. Jadi usahanya adalah berkelanjutan seperti itu. Jadi sudah membiasakan atmosfer wirausaha itu sudah dikenalkan kepada mahasiswa. Iya, betul. Dari semester awal atau kita mulai semester 2 pada semester dasarnya. 2. Iya, mata kuliah kewirausahaan itu di bawah LP2K ya, Lembaga Pengembang Kurikulum. Jadi ada satu mata kuliah wajib dan itu harus diambil seluruh mahasiswa Udinus ya. Yang pertama adalah dasar kewirausahaan. Ada satu fakultas ekonomi dan bisnis itu yang memberikan concern khusus untuk mata kuliah kewirausahaan itu ada 6 SKS. Yang pertama 2 SKS untuk dasar kewirausahaan, yang kedua adalah mata kuliah startup bisnis, dan yang ketiga adalah entrepreneur lanjut. Seperti itu. Itu di Fakultas Ekonomi Bisnis. Kalau secara global kepada seluruh mahasiswa apa sih yang diajarkan? Secara global semuanya ya, bagaimana cara menyusun business plan, bagaimana cara memunculkan mental menjadi wirausahawan yang sukses. Seperti tema yang saya angkat hari ini adalah I create, kemudian I take risk, kemudian I am entrepreneur. Artinya apa? Apa makna dari tema itu, Pak Ya, Imam? maknanya sangat bagus sekali ya. Jadi banyak mahasiswa atau wirausahawan itu yang hanya membuat usaha yang tidak terukur ya. Jadi tidak berani untuk katakanlah memulai untuk berusaha. Nah, makna dari I create itu adalah bagaimana meningkatkan atau menumbuhkan karakter wirausahawan mahasiswa itu sendiri. Nah, kemudian I take risk. Memang wirausahawan itu melekat dengan risk taker ya. Jadi ada risk taker dan risk averter. Jadi seorang wirausahawan itu harus terbiasa dengan pengambilan resiko. Nah, pengambilan resiko ini bukan berarti mengambil resiko yang tanpa pengukuran, tapi resiko di sini adalah resiko yang measurable, artinya yang terukur. Bagaimana kita menelaah apakah produk kita di dalam zona PLC itu apakah introduction, growth, ataupun maturity. Begitu juga dengan penyusunan
analisis SWOT misalkan, strength, weakness, opportunity, threat, dan juga dilengkapi dengan analisis BMC model, business model Canvas seperti itu. Nah, yang membedakan webinar kali ini dengan webinar yang lainnya, kami mengajak mahasiswa itu untuk bersama-sama, karena nanti mahasiswa itu akan didampingi oleh coach ya. Coach itu bisa dari dosen, bisa dari praktisi, juga bisa dari pengusaha di luar sana, sehingga mahasiswa-mahasiswa ini dipastikan pembimbingan yang tepat dan artinya kewirausahaannya itu akan berkelanjutan. Oke, Seperti baik. itu. Bahkan di perguruan tinggi, khususnya di Udinus ini ada HIPMI perguruan tinggi ya. HIPMI perguruan tinggi. Dan di samping Pak Imam ini Iya. adalah dulu mantan ketua umumnya ya. Iya, Oke, Sherly, selama menjadi ketua umum HIPMI perguruan tinggi, apa suka dukanya? Suka dukanya, kalau sukanya itu banyak pengalaman yang diambil karena kita juga bertemu orang-orang hebat di HIPMI. Di situ juga saya juga jadi kenal dengan Pak Imam. Oke. Karena kemarin pas KBMI, pembimbing saya Pak Imam. Nah, itu saya dapat pengalaman yang banyak banget. Nah, ini kalau untuk dukanya sih kayaknya nggak ada. Oh, jadi nggak ada dukanya ya? Iya. Oke. Saya anggap semua itu suka karena kan saya sudah terjun di HIPMI, saya harus melakukan itu dengan senang hati dan ikhlas. Kalau melihat teman-teman yang bergabung di HIPMI, bagaimana sih progres dari teman-teman yang berminat untuk menjadi wirausahawan? Semakin tahun apakah semakin Saya lihat tinggi? semakin tinggi karena banyak teman-teman yang masuk di HIPMI itu mereka punya harapan mereka bisa membentuk bisnis yang besar. Nah, itu mereka itu kayak mulai tertarik untuk mulai berwirausaha kan karena jadi pikiran mereka tuh kayak terbuka gitu loh. Wirausaha itu ternyata pendapatannya bisa lebih banyak. Jadi bisa nambah-nambah uang jajan mereka juga. Dan Sherly sudah merasakan sekarang? Iya, sudah. Jangan-jangan kuliah biaya sendiri ya? Amin. Oke, ini juga termasuk di Indonesia Student Entrepreneur Network. Bisa diceritakan apa itu? ISEN itu organisasi yang menjaring seluruh wirausaha mahasiswa yang berwirausaha di Indonesia. Jadi ISEN itu juga independen, non-politik, dan bukan organisasi pemerintahan. Oke. Sudah berapa lama bergabung di ISEN? Saya baru 1 tahun ini. Apa yang didapatkan di ISEN? Banyak koneksi ya, jadi teman-teman kan seluruh Indonesia, ada yang dari Makassar, Jakarta, Lampung, dan daerah lainnya. Itu di situ kita bisa sharing-sharing tentang bisnis kita. Jadi kita bisa kolaborasi bisnis lah untuk mengembangkan bisnisnya lebih besar lagi. Tahun 2020 tahunnya kolaborasi gitu ya. Kalau nggak kolaborasi nggak keren gitu ya. Nah, ini kalau di ISEN sendiri mungkin hampir sama dengan HIPMI, cuman ini karena networkingnya Indonesia begitu ya, jadi lebih luas begitu. Dan ini Sherly, ini apa ini produk yang dibawa Sherly kali ini? Jadi produk saya ini produknya tuh selai dari kulit buah naga. Nah, selai dari kulit buah naga tuh namanya The Drafuski. Jadi itu bahan dasarnya itu dari selai kulit buah naga. Nah, itu tanpa bahan pengawet, itu pure bahan-bahan alami semuanya. Nah, itu saya sudah mendaftarkan The Drafuski ini di IUMK dan untuk PIRT-nya tuh lagi diproses, lagi pemrosesan. Nah, Pak Imam, ini Sherly adalah salah satu mahasiswa yang mahasiswi yang membanggakan untuk Udinus tentunya. Bahkan mendapatkan hibah 26 juta. Iya, 26 juta. Kita ceritanya gimana itu Pak Imam? Iya, karena kemarin tahun 2019 kebetulan Mbak Sherly itu mendapat amanah sebagai ketua HIPMI PT ya. Jadi Himpunan Pengusaha Muda Indonesia di tingkat perguruan tinggi, sehingga saya memberikan saran kepada ketua umum ini untuk memberikan role model ya seperti itu, bahwa seorang wirausaha itu harus pandai-pandai untuk memanage waktu, memanage usaha ya seperti itu. Jadi dengan memanage waktu antara kuliah, usaha dan organisasi, saya yakin mahasiswa itu bisa asalkan dibimbing oleh mentor yang tepat seperti itu, sehingga dan mentornya ada Pak Imam. Nah, menyinggung kata kolaborasi tadi itu memang sangat tepat sekali. Nah, kolaborasi itu maksudnya adalah bahwa kita itu tidak bisa membuat unit usaha itu hanya katakanlah hanya orang ekonomi saja. Kebetulan Mbak Sherly ini adalah di jurusan Prodi Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dalam pembimbingannya kami menyarankan bahwa
Mbak Shirley ini harus berkolaborasi dengan berbagai mahasiswa yang masih di dalam Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini yang memiliki skill kompetensi yang dibutuhkan. Contoh katakanlah yang dibuat oleh Mbak Shirley ini adalah selai kulit buah naga. Artinya seorang ekonom itu tidak paham akan kandungan gizi dan lain sebagainya, sehingga membutuhkan mahasiswa yang ada dari Fakultas Kesehatan. Begitu juga dengan di disruption teknologi seperti itu, jadi revolusi industri 4.0 di mana UMKM itu atau unit usaha itu harus bermigrasi ke pemasaran online, sehingga dibutuhkan marketplace, dibutuhkan pemasaran secara virtual, menggunakan sosial media dan lain sebagainya atau website, dan itu dibutuhkan oleh mahasiswa komputer seperti itu. Jadilah itulah yang dimaksudkan dengan kolaborasi. Oke, Seperti itu. Shirley, untuk awal idenya ini, kenapa buah naga dan kenapa kulit buah naga, Shirley? Oke, kalau idenya itu memang kan suka makan buah naga gitu ya. Oh, emang suka buah naga? Iya, dan kakak dulu juga pernah membuat suatu produk dari kulit, tapi kulitnya itu dibuat obat minuman sari drink gitu. Nah, terus saya punya ide gitu, kenapa nggak dibuat selai, itu langsung terlintas di pikiran saya, kenapa nggak dibuat selai. Jadi langsung saya coba, langsung saya take action, coba buat, langsung akhirnya saya ikut yang KBMI itu. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi cerita-ceritanya. Kita sapa dulu Pak Rektor ya. Selamat siang, Pak Rektor. Selamat siang, Prof. Edi, bisa mendengar suara saya? Iya. Sudah jelas, clear, sudah jelas. Oke, Alhamdulillah. sudah jelas. Baik, terima kasih Prof. Edi sudah bergabung. Iya. Baik, Prof. Silakan dengan pemaparannya, Prof. Waduh, langsung ini. Iya, langsung. Betul. Ya, karena saya terlambat, tapi tentu pertama selaku rektor maupun selaku pribadi, saya mengucapkan selamat kepada para mahasiswa yang berhasil dipercaya oleh pemerintah Ya. sehingga mendapat dana untuk kewirausahaan. Selamat ya Mbak. Iya Pak, terima kasih Pak. Demikian juga kepada salam buat teman-teman yang lain. Ya, selaku rektor atau selaku dosen wirausaha, saya akan sedikit memberikan tambahan bekal agar wirausahanya makin sukses. Amin. Ya, amin Pak. Itu ya. Iya. Jadi saran saya yang pertama, ini udah kelihatan. Sudah? Halo? Sudah, Prof. Sudah kelihatan? Sudah ya? Iya, sudah. Jadi saran saya, wirausaha itu harus punya strategi. Apapun strateginya. Ini adalah contoh akibat yang tidak punya strategi. Ini berbasis penelitian. Bahwa dari 440.000 orang yang baru memulai usahanya, nah ini mahasiswa kan boleh dikata baru mulai usahanya. Lebih dari 2/3 kemudian menghentikan usahanya dalam 3 tahun terakhir. Dan hanya 5% yang bisa berkembang. Penelitian lain mengatakan hanya sekitar 4% usaha kecil yang tumbuh. Penelitian lain mengatakan bahwa 9 dari 10 wirausaha pemula akan mengalami kebangkrutan. Tentu saya di sini sangat tidak mengharap mahasiswa saya seperti itu. Karena itu saya beri tambahan harus punya strategi. Karena saya punya pengalaman, yaitu bikin usaha kecil, alhamdulillah menjadi usaha besar. Tahun 86 saya membuka kursus komputer. Yang disebut usaha kecil itu menurut pemerintah karyawannya kurang dari 20. Jadi kalau punya karyawan kurang dari 20 itu disebut usaha kecil. Kalau 20 sampai 50 itu usaha menengah. 50 ke atas usaha besar. Ya alhamdulillah sekarang kan Udinus karyawannya sudah hampir 1.000 orang.
Jadi sudah termasuk usaha besar. Iya. Jadi dari pengalaman ini saya memberikan tambahan ilmu bahwa kalian harus punya strategi. Strateginya gimana? Ini petuah dari Sun Tzu, jenderal perang bangsa Cina, Oke. 2000 tahun sebelum Masehi. Nasihatnya sederhana, gimana caranya kamu harus menang? Gimana caranya? Tidak ada satu definisi khusus. Kamu harus menang, kamu harus hidup. Zaman sekarang ini, bisnis itu sama dengan perang. Yang menang, hidup. Yang kalah, mati. Jadi gimana caranya kamu harus menang, gimana caranya kamu harus hidup. Tidak ada satu kalimat harus gini, tidak ada. Yang kedua, untuk menang kamu harus berbeda. Kalau yang lain jual apel hijau, kamu jual apel merah. Nyolok mata, kayak kecing. Saran ketiga adalah terus dan terus cari kemenangan. Sebagai contoh, jamu itu kan dikenal sebagai obat kuat atau supaya sehat. Kalau masyarakat sudah kenal bahwa jamu kita itu bikin sehat, itu sudah menang. Tapi cari kemenangan yang lain. Apa? Misalnya yang jual cantik. Cari kemenangan lain lagi. Harganya murah. Oke. Cari kemenangan lagi apa? Bisa diangsur misalnya gitu. Jadi terus dan terus. Contoh yang jelas adalah ini strategi. Jadi kamu harus punya strategi berbeda. Saya memberikan contoh, ini adalah yang sebelah kiri gambar main catur. Sorry bagi yang nggak ngerti catur, tapi rata-rata sudah ngerti. Jadi sekian tahun yang lalu, saya itu mengundang tokoh catur nasional, Utut Adianto. Utut Adianto Grandmaster Internasional, punya elo rating sudah ribuan. Diundang ke kampus Udinus untuk main bersama staf akademika Udinus. Ya dosen, ya mahasiswa. Saya pengen main sama dia. Tapi tentu saja saya tahu diri bahwa Utut Adianto itu juara dunia. Saya ini juara RT aja enggak pernah. Gimana kok bisanya berani ngelawan Utut Adianto? Nah, saya sebelum ketemu Utut Adianto, 3 bulan sebelumnya saya itu latihan dengan chess master. Karena saya orang komputer, latihan chess master sejak level 1. Kalau dengan manusia mesti marah kalau latihan dengan saya. Karena kalau saya main catur, saya pelajari, saya nggak suka karena catur saya dimakan, saya balik mentut. Nah, kalau komputer kan nggak marah. Jadi saya lawan chess master terus dan terus dan terus. Akhirnya meningkat. Nah, lama-lama saya apal bahwa komputer itu pakai pembukaan apa aja. Ada pembukaan Sisilia, ada pembukaan Britania, ada pembukaan apa. Tapi ujung-ujungnya kalau main catur, selalu rebutan di kotak 4 ini. Selalu rebutan di kotak 4, jadi pion di depan raja maju 2 langkah. Pion di depan ster maju 2 langkah, sana juga. Nah, terus kemudian 7 langkahnya rokir ke kanan. Itu apa aja gitu. Saya waktu tanya Mas Utut, ini apa benar? Oh iya betul.
ini karena tempat strategis, jadi harus direbut. Ibarat kayak Jakarta, itu adalah Hotel Indonesia, Jalan Sudirman, Tamrin, kemudian Istana. Sehingga para demonstran, kalau demo ya di situ. Kalau demo di Cawang, Bekasi, Tambun, Kerawang, nggak ada gunanya. Jadi itu daerah strategis harus dikuasai. Oh gitu. Nah, karena saya 3 bulan main dengan komputer, bolak-balik mentut, lama-lama apal. Saya nggak mau buka itu. Jadi langkah pertama, pion di depan kuda tak majukan waktu ketemu Utut Adianto. Betul, dia majukan pion 2 langkah di depan ini. Saya maju lagi, pion di depan benteng. Dia bingung, iki langkah apa? Kok ada langkah kayak gini? Nggak urusan. Tapi betul, karena Utut Adianto itu juara dunia. Jadi langkahnya kayak langkah komputer. Habis ini mesti ini, habis ini mesti ini. Apal saya lama-lama. Nah, betul. Begitu langkah ke-7, dia rukir. Rukir, pion saya udah maju ke depan semua. Tak bongkar. Kemudian saya rukir ke kiri, besar. Nah, tapi ujung-ujungnya remis lah. Nggak ada yang dipermanukan. Ya, sebagai Grandmaster internasional, saya sebagai rektor. Nah, remis saya udah senang. Dia juga senang. Gitu. Nggak ada yang malu. Tapi itu adalah pengalaman, itu yang namanya strategi. Jadi kita main catur ya harus menang. Sekali main bisnis juga harus menang. Ini ada lagi strategi konyol bangsa China. Jadi ada negara besar itu mau mencaplok negara kecil. Dia pasukan yang hebat-hebat, sudah berhenti di perbatasan negara kecil itu. Nah, di negara kecil itu tentu ketakutan. Wah, ini ada pasukan hebat-hebat dari kerajaan besar. Nah, tentu nggak bisa ngelawan. Dia kirim surat, hei raja kecil, segera kamu menyerah. Serahkan kerajaanmu kepadaku, kira-kira gitu. Tapi raja kecil ini punya strategi konyol. Karena dia dengar istrinya raja besar ini ikut sampai di perbatasan. Katanya nanti untuk hadiah diberi kemenangan, kerajaan kecil itu mau diserahkan kepada istrinya itu. Dan dia dengar istri raja besar ini cemburuan. Sangat cemburu. Nah, terus piye carane? Terus dia manggil 10 pelukis-pelukis terbaik istana. Dia manggil putri-putri paling cantik. Cepat kamu lukis. Putri cantik disuruh telanjang, dilukis. Lukis, setelah telanjang, dilukis. Lukisannya dikirim ke perbatasan. Diserahkan kepada istrinya raja besar. Dengan disertai surat, wahai raja besar, silahkan datang. Kami akan menyambutmu dengan bidadari-bidadari cantik seperti ini. Kami siap menyambut kedatanganmu. Nah, raja ini besar itu, istrinya menerima semacam itu. Kira genahi, masa nyambut, nggak diajak perang malah ada cewek-cewek kayak gini. Nggak jadi, ayo pulang. Seluruh laskar pulang. Raja kecil selamat. Nggak ada pertumpahan darah, selamat, nggak diganggu lagi. Itulah strategi. Iya, iya. Ada lagi. Dulu waktu saya SMA, SD, SMA, Indonesia itu juara dunia dalam bulu tangkis. Ada nama Rudi Hartono, ada Lim Swee King, ada Icuk Sugiarto, Cuncun Christian, wah pokoknya top lah. Rudi Hartono itu sampai
8 kali juara All England. Sui King, Lim Sui King 7 kali. Nah, saya nggak tahu kenapa waktu itu China belum muncul. Yang muncul Taiwan. Jadi organisasi dunia kan hanya mengakui satu China. China daratan atau China Taiwan. Satu saat China daratan yang diakui. Begitu muncul Indonesia langsung kalah loh. Kalah total. Loh, kenapa coba? Coba lihat. Pemainnya kidal semua, kiri semua. Mereka bilang, dikasih kiri aja kalah, apalagi dikasih kanan. Kurang ajar banget. Nah, itulah strategi. Jadi pakai strategi yang nggak lumrah gitu. Tapi tidak harus mahal. Nah, itulah. Ada lagi. Kalau saya buka rumah makan, sejak hari pertama kalian harus sudah berpikir gimana caranya agar dagangan yang kita jual bisa laku dan untung sejak dibuka hari pertama. Piye carane rumah makan itu dibuka hari pertama harus laku. Harus ada pembeli datang. Datang bayar makan. Gimana caranya? Karena kalau itu tidak terjadi, berarti masakan yang sudah kita masak nggak laku dijual. Mau diapakan? Apakah mau dibuang, dipanasi, atau dimasukin kulkas? Besok mesti rasanya udah berbeda. Nah, besok mesti rasanya udah, karena itu ya Pak No. Dan kalau hari ini sepi, belum tentu besok itu rame. Tidak ada jaminan. Besoknya lagi rame juga tidak ada jaminan. Bisa saja hari ini sepi, besok sepi, besok sepi. Kalau udah begini, sepi-sepi, masyarakat punya image. Rumah makan kalau sepi cuma 2 hal. Mahal atau nggak enak. Nah, jadi gimana caranya harus laris. Kalau perlu kawan-kawan suruh parkir di depan. Pura-pura makan, terserah lah. Pokoknya harus ramai. Dan mental karyawan itu bisa down kalau ini. Kalau nggak laku-laku semuanya down. Besok, nah. Terus gimana caranya omset penjualan bisa naik? Kalau itu hari pertama sudah aman. Harus berpikir. Naik hingga 2 atau 10 atau bahkan 100 kali lipat. Harus berpikir gimana caranya. Itulah strategi. Saya pernah pengalaman. Jadi waktu itu saya buka kursus komputer. Semacam ini. Ini Jalan Singosari Raya 31 masih ada. Waktu saya buka, menariknya di mana? Kalau ini saya pasang papan nama, hanya orang Singosari yang tahu bahwa itu ada kursus komputer. Wes gitu aja. Belas nggak menarik sama sekali. Orang yang lewat di Pandanaran, Gajah Mada, Ahmad Yani nggak ngerti. Kursus komputer, padahal untuk bikin kursus ini kan sudah capek, sudah berdarah-darah. Nah, jadi sejak awal harus berpikir gimana caranya. Saya waktu itu berpikir kursus saya harus kayak kembang api. Kembang api kalau tahun baru itu dueng. Kan semua mata melihat. Semua mata melihat, semua mata keluar rumah. Saya pengen kursus saya seperti itu. Jadi saat dibuka, dueng kayak kembang api tahun baru itu. Nah, ini harus pakai strategi. Caranya gimana? Nah, saya cari daya tarik. Harus diresmikan Pak Gubernur. Nah, untuk supaya Pak Gubernur mau meresmikan itu juga ada strategi dewe. Akhirnya Pak Gubernur resmikan nggih. Kalau sekedar meresmikan mesti nggak mau. Harus ada daya tariknya apa? Program beasiswa pendidikan komputer.
Khusus komputer kok diresmikan gubernur. Itu kan luar biasa. Itu saya menghubungi PWI. Saya menghubungi PWI itu Persatuan Wartawan Indonesia. Saya menghubungi TVRI. Jadi disiarkan langsung. Dan saya juga wartawan-wartawan habis ini tak ajari komputer. Di mana berita satu halaman bisa menjadi 2 kolom. Jadi 3 kolom. Berubah lagi 1 halaman. Wah, mereka senang. Ini tahun 86. Komputer masih barang aneh. Kemudian saya diundang TVRI, saya jadi host. Mengenal dunia. Wah, jadi terkenal kira-kira gitu, laris manis. Pak Ismail Kondur, Gubernur Jawa Tengah Kondur meresmikan. Seminggu kemudian saya dapat pendaftaran 186 orang. Gimana caranya? Saya tekankan, saya sarjana komputer, anggota subkonsorsium, kira-kira gitu. Gimana saya dengan Udinus? Sama aja langkahnya. Akreditasi A itu juga lain dan lain. Coba, perguruan tinggi di Indonesia itu ada 4.734. PTS-nya A itu baru 39. Perguruan tinggi negeri 43, total 96. Jadi kalau itu kan berarti sesuatu yang berbeda. Kami punya ini satu saat dokter-dokter kami berubah jadi guru besar. Jadi itu menarik. Tidak sekedar ini, kami harus tambah terus. Harus tambah menarik lagi. Kami punya TVku. Siapa perguruan tinggi yang punya televisi? Itu. Kelas Jawa Tengah nggak ada yang punya, kelas Jakarta nggak ada yang punya. The first and only one. Ini kan satu kebanggaan. Ya, Bro. Ada lagi double degree. Di mana ada kuliah di Udinus, dapat 2 gelar. Udinus ITB. Nah, itu satu hal yang luar biasa. Mahasiswa kan bisa milih mau kuliah di dalam negeri atau luar negeri. Silahkan milih kira-kira kayak gitu. Kemudian berbeda dengan yang lain, pokoknya harus beda. Dan gimana gamelan, gimana tari-tarian yang biasa-biasa aja, ternyata bisa kita angkat main di UNESCO Paris. Kami main bersama 40 orang, pengerawitnya yang main gamelan dosen-dosen, yang nari para mahasiswa, pada senang. Pokoknya harus berbeda. Kami peduli dengan tunanetra. Jadi sampai saya ini diangkat sebagai ya kayak Dewan Suro, ketua Dewan Suro Jawa Tengah. Jadi orang buta itu banyak yang sekolah di Udinus. Ini ada Eka Pratiwi yang buta, IP-nya itu 3,9. Saya bilang, Eka, kalau kamu punya S2, kamu tak angkat jadi dosen mau? Mau. Karena sebelumnya dia juga menang di Hong Kong. Menang di mana-mana gitu. Nah, terus sekarang dia kuliah di Flinders University Australia. Ini ada 2 orang buta, 2 orang buta Udinus ke sana. Ya, satu saat Udinus punya ini. Ini akan menjadi dosen Udinus. Kita lihat Udinus peduli dengan tunanetra. Bahwa mereka sekarang bisa SMS-an, bisa WA, karena dosen-dosen juga pada senang. Ini penelitian. Jadi kalau kita WA, halo apa kabar, kursornya langsung ini bisa bunyi. Halo apa kabar, bisa bunyi. Jadi dia bisa jawab. Jadi buat dosen juga penelitian, juga latih kesabaran. Berbeda dengan yang lain. Mahasiswa kami, Pak, jadi di Udinus ini kan menjadi wirausaha itu menjadi andalan, menjadi unggulan. Ini salah satu tracer studi bahwa sekarang banyak wirausaha.
Ponco Suhirno, alumni Udinus, mengaku omsetnya 27 miliar setahun. Dia jualan di Alibaba, dapat berbagai macam hadiah. Mebel, sampai diundang, mebelnya ada di Apple, ada di Google, di macam-macam. Berbeda dengan kami kampus bebas narkoba. Berbeda dengan yang lain. Aspal, plastik dari sampah plastik. Itulah strategi. Semoga bermanfaat. Baik, terima kasih Prof. Prof, tapi ada pertanyaan sedikit dari saya, Prof. Tadi Prof Edi sampaikan bahwa yang menang itu yang bagus strateginya, begitu ya. Strategi itu penting. Iya, betul. Kalau sekarang kita ada di masa pandemi, bagaimana strategi untuk tetap bertahan, bahkan menang di masa pandemi? Ya, saya memberikan contoh juga anak saya. Anak saya, anak mantu saya itu penjahit. Muslim fashion. Gitu. Jadi, kalau ada orang jahitkan, dia bikin. Satu baju itu bisa 2 minggu sampai 3 minggu. Satu baju itu bisa sampai harganya sekitar 2 juta untuk ongkos jahitnya aja. Dia punya karyawan sampai 7 orang. Dalam masa pandemi sekarang ini, tidak ada yang jahit sama sekali. Karena tidak ada pesta, tidak ada pernikahan, tidak ada wisuda, tidak ada apa. Daripada buat baju 2 juta, lebih baik buat makan. Kira-kira kayak gitu. Ya. Nah, strategi apa yang dilakukan? Ternyata dia kreatif. Tadinya dia sedih melihat karyawannya. Kalau di PHK nggak tega. Ya. Akhirnya terus dia bikin mukena untuk sholat. Oke. Untuk mukena tentu ini ada satu perubahan. Kalau tadinya dia hanya nerima jahitan terus terima duit. Dengan adanya mukena dia harus punya kemampuan menjual. Ya, tapi dia untuk bertahan mencoba. Dan pelan-pelan ya kok banyak orang datang ke tempat dia. Banyak penjahit-penjahit yang di PHK karyawannya. Dia nggak tega. Loh, kok banyak sekali gitu. Akhirnya kepikir, kenapa nggak bikin APD? Alat perlengkapan diri. Jadi sekarang dia bikin APD. Lumayan, sudah laku sekitar 4.000, 5.000 APD. Perlengkapan ini. Sekarang lagi ngurus untuk order sekitar 100.000 APD. Jadi ya kreatifnya itu, strateginya, kalau ini memang coba ganti yang lain. Kira-kira. Tapi harus menang. Ya, itu tadi yang disampaikan jeli melihat peluang, begitu ya Prof? Betul. Baik, terima kasih banyak Prof Edi sudah bergabung di webinar Kewirausahaan Merdeka Belajar. Baik, harus punya strategi ya Mbak ya? Iya, baik Prof. Baik, sekarang saya bergeser ke Dr. Wahyu Hari Haji. Pak Wahyu bisa mendengar suara saya? Ya, jelas sekali. Jelas sekali. Baik, Pak Wahyu ini adalah Belmawa dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Komentar Bapak tentang bagaimana mahasiswa sekarang Pak untuk kecintaannya terhadap wirausaha. Apalagi di Udinus juga baru saja ada yang menang dan mendapatkan hadiah 26 juta. Silakan komentar Bapak. Oh ya, terima kasih Mbak. Jadi kalau saya lihat di Indonesia khususnya, ini mahasiswa-mahasiswa yang ingin berwirausaha ini meningkat yang saya lihat. Tapi sebelum saya mengulas sedikit, saya ingin memperkenalkan Prof. Nursasongko dulu. Jadi saya itu mengikuti profil Prof. Edi Nursasongko waktu Profesor Kopi Susu Prof. 2017. Oke. Terus, nah teman-teman mahasiswa, sebelum saya menjawab tadi pertanyaan, jadi Prof. Eko ini dulu pegawai loh. Bahkan dulu kalau nggak salah sempat jadi penjaga toko ya Prof ya. Jadi
penjaga toko sampai jadi direktur, akhirnya memulai berbisnis. Nah, jadi kata kuncinya adalah sebagai pegawai sampai tertinggi pun akhirnya memulai bisnis. Nah, kepada teman-teman mahasiswa, yang saya lihat program-program kewirausahaan yang dikeluarkan oleh kementerian atau lembaga-lembaga lain atau di kampus-kampus nyaris rame. Jadi sekarang saya lihat iklim wirausaha yang di kampus ini sudah mulai naik, sudah berkembang. Walaupun memang mahasiswa ini kalau memulai bisnis masih bisnis yang biasa-biasa saja. Gitu ya. Tadi kata kunci yang disampaikan Prof. Edi tadi, jelas sekali kita harus berbeda. Banyak bisnis mahasiswa ini yang tumbang, yang jatuh karena apa? Ikut-ikutan, terus tidak menciptakan sesuatu yang baru. Tadi saya mengutip Prof. Adi menyampaikan, kalau kita nggak punya strategi yang baik dan kita tidak berbeda, kita akan mati. Betul, Prof. Saya sepakat, saya setuju bahwa berbisnis itu seperti perang. Ya, kalau kita menang, kalau ya kita akan survive, tapi kalau kita kalah ya kita akan mati. Itu yang terjadi. Bagaimana kita bisa menang? Ya, kita harus bisa menciptakan satu perbedaan. Apa yang beda? Macam-macam tadi Prof. Edi sampaikan, pelayannya yang cantik deh, salah satu yang paling gampang. Dan masih banyak lagi, nanti kita akan ulas. Jadi kira-kira seperti itu, mahasiswa di Indonesia sudah, iklim bisnisnya sudah baik. Nah, di Udinus ini Prof, saya kenal sama Mas Imam ini berapa tahun yang lalu. Waktu itu saya Monef ya, saya pemonef. Beliau memperkenalkan diri, saya coba tanya bagaimana Udinus. Ternyata Udinus sudah cukup maju, cukup iklim wirausahaannya cukup terbangun. Nah, dari situ saya mulai mempelajari apa sih yang dilakukan di Udinus. Saya kira itu saja sedikit. Baik. Sebelum kita masuk ke materi. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Wahyu. Silakan langsung saja masuk ke paparan materi Pak Wahyu. Oke, saya akan coba izin untuk share slide. Oke, sebentar. Slide-nya saya buka dulu, oke. Oke, apakah slide saya sudah terlihat? Ya, sudah terlihat. Sudah. Oke. Saya membawa tema menuju KBMI 2020. Memang fokusnya kita adalah kompetisi bisnis mahasiswa Indonesia dulu, yang akhirnya sekarang berubah nama menjadi kegiatan manajemen bisnis mahasiswa Indonesia. Prof, saya mohon izin Prof untuk menyampaikan beberapa hal terkait KBMI dan juga teman-teman yang ada di Udinus. Semoga besok semuanya atau banyak yang lolos di KBMI 2020 ini. Sebelumnya saya dari Jakarta ingin menyampaikan beberapa hal. Saya di sini mewakili dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini sedikit saya juga seperti Prof yang masih belajar. Saya juga pengusaha Prof. Saya sendiri pendidikannya juga nano-nano seperti Prof. Satu komputer, S2 komputer, kemudian S3-nya berbalik ke bisnis dan manajemen, begitu. Semoga nanti juga akan mengikuti profesornya juga menjadi profesor teknopreneur seperti Prof. Edi. Oke, ini Kampus Merdeka. Jadi jargon yang dibawa Kemendikbud tahun 2020 adalah Merdeka Belajar. Dalam KBMI ada hal yang nanti bisa diikuti dalam implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Tentunya tidak akan kita bahas hari ini, mungkin akan ada sesi lain yang membahas mengenai Merdeka Belajar ini. Ini program kewirausahaan yang ada di Kemendikbud. Ada beberapa yang dilakukan. Ada yang pertama ada KBMI, kemudian ada ASMI. ASMI ini namanya Akselerasi Startup Bisnis Mahasiswa Indonesia. Dalam waktu dekat akan di-launching, dan nanti teman-teman dari Udinus juga bisa bergabung. Nah, yang baru yang ada di tengah ini. Yang di tengah ini apa? Jadi kita melihat banyak kampus-kampus yang pada saat mengajak mahasiswa memulai bisnis,
ya sudah mulai bisnis, tapi seperti dilepas, tidak didampingi, ya. Tapi ada kampus yang mungkin kalau di Udinus sudah jelas bagaimana model pendampingannya. Tapi banyak kampus-kampus ini yang tidak dilakukan itu. Nah, kami melihat ini ada satu hal yang harus dibenahi. Jadi ada gap yang harus dibetulkan begitu kira-kira. Akhirnya nanti masing-masing kampus kita akan undang dosennya untuk menjadi pendamping yang akan kita samakan persepsinya gitu. Jadi kalau bukan dilatih tapi disamakan persepsinya, bagaimana model pendampingannya agar mahasiswa yang lolos KBMI, yang lolos ASMI, yang dapat pendanaan dari kami nanti bisa terpantau dan bisa jalan full bisnisnya. Nah, ini tadi ternyata sependapat dengan Prof. Edi tadi. Kunci untuk usulan KBMI 2020. Yang pertama ada Noble Purpose, hal mulia. Nanti saya akan bahas Noble Purpose itu seperti apa. Kemudian yang kedua ada kolaborasi. Yang disampaikan oleh Prof. Edi dan juga tadi Mas Imam tadi, saya panggilnya Mas biasanya Prof. Karena masih muda ya. Jadi Mas Imam tadi menyampaikan kita butuh kolaborasi. Yang ada di KBMI ini butuh kolaborasi, yang kolaborasi ini dilakukan lintas prodi. Jadi jangan hanya orang yang komputer kemudian berdiri sendiri. Sebaiknya orang komputer bekerja sama atau berkolaborasi dengan manajemen, berkolaborasi dengan psikologi dan sebagainya. Nanti juga akan saya jelaskan bagaimana model kolaborasinya. Kemudian di sini ada namanya customer need. Nah, ini nanti saya akan jelaskan bagaimana kita mengetahui apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh customer. Kenapa? Karena banyak sekali bisnis yang memulai gagal gara-gara membuat produk yang tidak diinginkan oleh customer. Jadi kata kuncinya itu, bagaimana kita membuat bisnis yang diinginkan oleh customer. Itu ada caranya. Kemudian, selanjutnya adalah pain and gain. Apa yang tidak disukai customer, apa yang diharapkan customer, nanti kita akan bahas juga. Ini kata kuncinya. Terus yang kata kunci terakhir adalah produk atau bisnis yang tidak biasa. Ini tadi juga rupanya dibahas oleh Prof. Edi Sasongko tadi. Jadi kita harus membuat produk yang tidak biasa, jangan produk yang biasa-biasa saja. Karena kalau produknya itu biasa-biasa saja, yang terjadi adalah akan terjadi persaingan dan kita baru mulai bersaing sama orang yang sudah start, yang sudah lama, akhirnya kita akan mati juga. Jadi kita nggak akan bisa memenangkan peperangan. Nah, ini, jadi kata kuncinya KBMI 2020, teman-teman mahasiswa atau adik-adik mahasiswa harus memahami ini. Noble purpose-nya harus ada kolaborasi tim, memahami customer need to do, kita dapatkan, pain and gain, dan juga produk atau bisnisnya yang tidak biasa. Ini, bagi adik-adik mahasiswa yang sudah kebayang produknya yang tidak biasa, nah itu yang akan sebaiknya dikirim. Oke, sebelum saya masuk bagaimana teknis dalam KBMI, saya akan ulas sedikit demi sedikit dulu mengenai Noble Purpose. Oke, nah Noble Purpose. Sebentar. Saya coba pengen tes dulu adik-adik mahasiswa. Adik-adik mahasiswa, apakah suara saya clear? Kalau yang clear coba raise hand di di aplikasi Zoom-nya. Coba, suara saya clear kah? Dengar? Oke, Salsabila, Diana, Sania, oke, Faisal, oke, teman-teman ya. Nggak usah bersuara, pakai raise hand saja. Oke, dengar ya, suara saya clear. Oke, suara saya sudah terdengar dengan baik. Noble Purpose, saya akan kasih contoh sedikit. Contoh yang ada di sini yang kedua saja deh. Coba di sini siapa yang pernah ke Jogja? Coba yang orang Semarang yang pernah ke Jogja siapa? Pasti semua pernah, betul ya? Betul, oke. Kalau sudah, siapa yang pernah ke Malioboro? Pernah?
Pernah juga. Nah, pernah. Siapa yang pernah belanja di Pasar Beringharjo? Jadi kalau Malioboro, lurus saja nanti sebelah kiri akan ketemu Pasar Beringharjo. Tahu ya? Tahu. Oke. Nah, tahu nggak? Di Pasar Beringharjo itu banyak orang jual souvenir, betul ya? Ya, banyak sekali orang yang jual souvenir. Ini ada yang mulai coret-coret, saya coba disable dulu. Oke. Ya. Nah, tahu nggak teman-teman atau ada adik mahasiswa? Mereka yang menjual souvenir di Malioboro itu, yang ada di Pasar Beringharjo, itu rata-rata terjerat sama yang namanya rentenir. Pernah dengar nggak rentenir? Itu dulu. Jadi mereka, para pedagang-pedagang itu, pinjem ke rentenir, kemudian rata-rata mereka terjerat sama rentenir. Oke, nah ada seorang ibu-ibu muda namanya Bu Musri Darambi. Dia melihat kalau ini ada masalah rupanya di Pasar Beringharjo, yaitu ibu-ibu banyak yang menjadi pedagang tapi mereka terjerat oleh rentenir, punya hutang yang akhirnya bayar harian, mingguan dan sebagainya. Terus akhirnya apa? Mereka apakah bisa survive? Nggak bisa. Nah, si Bu Musri Darambi ini melihat bahwa saya harus menyelesaikan masalah ini. Nah, itulah Nobel Purpose-nya Bu Musri Darambi. Nah, adik-adik semua, adik-adik mahasiswa, pada saat menciptakan produk, menciptakan bisnis, pada KBMI kali ini diminta apa Nobel Purpose Anda yang Anda ingin angkat. Begitu kira-kira. Nobel Purpose-nya apa? Kalau kita ngomongin misalnya Prof. Edi tadi, Nobel Purpose-nya dulu pasti saya pengen melihat anak-anak atau putra-putri dari Semarang ini agar menjadi programmer-programmer handal yang bisa membangun Indonesia. Mungkin kira-kira seperti itu. Dan banyak hal yang dilakukan. Oke, kira-kira itu Nobel Purpose. Nanti boleh silakan diskusi setelah ini. Kemudian yang kedua, apa yang menjadi pemicunya? Jadi Anda atau adik-adik harus bisa tahu apa pemicunya, kok Nobel Purpose-nya muncul. Nah, saya contohkan lagi kasusnya Bu Musri Darambi. Rupanya Bu Musri Darambi ini melihat ibu-ibu tua dan anaknya itu diusir oleh orang. Ya, orang ini adalah rentenir dari rumah gubuknya. Rumah gubuk ini ngontrak yang tidak mampu bayar. Akhirnya apa? Diusir ibu-ibu ini. Ya, kemudian Bu Musri Darambi melihat, oh kok kenapa ini diusir, ternyata nggak bisa bayar kontrakan, setiap hari kejar-kejar utang, nah itulah hidupnya. Nah yang dilakukan Bu Musri Darambi adalah membuat PMT Beringharjo Yogyakarta. Sampai sekarang sudah cukup dikenal PMT Beringharjo. Teman-teman setelah ini saya tidak akan menjelaskan PMT Beringharjo itu seperti apa, nanti cari saja keyword-nya di Google, apa itu PMT Beringharjo, yang sampai banyak menjadi rujukan-rujukan tempat-tempat lain. Ini Nobel Purpose. Oke, selanjutnya KBMI 2020 masih kolaborasi di sini sekarang yang muncul. Kolaborasinya adalah bahwa teman-teman mahasiswa harus punya Nobel Purpose, passion dan keahlian yang saling menguatkan. Nah, di sini ada namanya kolaborasi. Maksudnya kolaborasi apa? Dalam berbisnis, Anda tidak bisa jadi Superman. Kenapa nggak bisa jadi Superman? Anda nggak bisa ahli semua hal. Jadi Anda juga punya keahlian produksi, ada yang punya keahlian bagaimana jual, ada keahlian orang yang mengelola, dan sebagainya. Nggak mungkin berbisnis itu sendiri. Nah, tim Anda harus punya Nobel Purpose. Sebisa mungkin 3 orang ini mempunyai Nobel Purpose yang mirip. 3-5 orang ini mempunyai Nobel Purpose yang mirip, kemudian menjalankan bisnisnya bareng. Pak, gimana sih Pak contohnya? Oke, saya kasih contoh. Pak, bisnis apa sih yang kita bisa jalankan dengan teman kita? Oke, kita ngomongin dari passion saja. Misalnya ada 2 orang teman. Ada satu, dia suka kuliner. Nah, saya contohkan kuliner.
satu lagi suka mancing. Ada 2 orang dengan passion yang berbeda. Kemudian 2 orang itu, dia kenal sudah lama, kuliah bareng, kemana-mana bareng, ada program KBMI, akhirnya dia menyiapkan, oke, kita akan membangun bisnis. Membangunlah bisnis berdua. Kira-kira pada saat berdua membangun bisnis, apa yang dibuat? Bisnis apa yang dibuat? Ada 2 kemungkinan. Bisnis pertama adalah bisnis kuliner, karena ada 1 orang yang menguasai kuliner, yang suka dengan kuliner, yang passionnya di kuliner. Bisnis kedua adalah bisnis mengenai pancing. Kenapa pancing? Karena ada 1 orang yang menguasai tentang pancing. Kira-kira itu. Terus kira-kira apa keputusannya dari 2 orang tadi? Akhirnya memutuskan bisnis kuliner. Kenapa kuliner? Karena orang yang menguasai, yang lebih paham kuliner tadi, punya modalnya lebih banyak. Akhirnya berdua, oke, memutuskan bisnis kuliner. Ditemukanlah 1 produk, bisnis kuliner jalan. Pada saat perjalanan, suatu ketika, 3 bulan kemudian, atau 4 bulan, atau 6 bulan kemudian, bangkrutlah bisnisnya, atau turunlah bisnisnya. Ya, belum bangkrut, tapi sudah mulai turun. Apa yang dilakukan oleh 2 orang ini tadi? Mereka berdiskusi, hasil diskusinya adalah saling menyalahkan. Kok bisa Pak saling menyalahkan? Iya. Orang pancingan mengatakan, kamu sih coba kalau kita dulu bisnisnya tentang pancingan. Pasti nggak akan bangkrut seperti sekarang. Begitu kira-kira. Yang terjadi saling menyalahkan. Nah terus, seharusnya bagaimana Pak? Makanya kalau kita mau mulai bisnis, mulailah dengan passion yang sama. Jadi kalau dua-duanya suka dengan pancingan, bisnisnya dia akan pancingan. Pada saat bisnisnya pancingan, pada saat ada masalah, turun, apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah dia akan diskusi apalagi yang harus kita lakukan agar bisnis kita ini bangkit lagi. Begitu kira-kira. Itu kenapa alasannya butuh passion. Dan keahlian yang sama, sebaiknya dari 2 orang tadi ada yang 1 yang fokus ngomongin bagaimana caranya jualan. Ada 1 yang fokus mengenai bagaimana menemukan produk-produk baru yang sekarang diminta. Jadi punya keahlian atau punya sesuatu yang berbeda. Jadi jangan bertabrakan. Itu keahliannya. Yang kedua, temukan pain and gain customer. Apa ini gitu kan? Jadi kita harus cari tahu sebenarnya apa sih yang paling tidak disukai oleh customer dengan bisnisnya kita. Oke, kita akan cari contoh yang gampang adalah misalnya restoran. Kita punya restoran kecil misalnya. Biasanya, jadi kita harus temukan dulu kepada customer kita, apa sih yang paling tidak disukai oleh customer? Tanya, kita perlu tanya. Apa yang tidak sukai? Oh saya nggak suka kalau tempat makan atau restorannya itu kotor. Itu yang tidak disukai. Jadi pastikan kalau kita membuat atau kita mengembangkan bisnis kita, restoran kita, pastikan tidak kotor. Kemudian apa yang menjadi gain-nya? Misalnya begini, saya sih pengen kalau di restoran kecil tempat makan itu ada tempat main anaknya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, itu yang harus dipenuhi. Jadi kita jangan tiba-tiba membuat sesuatu yang itu sebenarnya nggak diinginkan oleh customer. Effort kita terlalu banyak yang dihabiskan, padahal itu tidak diinginkan oleh customer. Itu namanya pain and gain customer. Nanti kita akan simulasikan bagaimana pain and gain customer ini kita peroleh. Jadi nanti kita simulasikan, nanti ada yang bantu saya, kita untuk bisa mendapatkan. Kemudian, nah ini yang dilakukan selanjutnya. Kita harus berpikir besar. Maksudnya berpikir besar adalah pada saat kita memulai bisnis, kita harus membayangkan sebesar-besarnya bisnis kita seperti apa. Oke, saya kasih contoh yang gampang saja. Contoh yang gampang adalah suatu ketika saya melihat tetangga saya, seorang ibu-ibu muda, dia jualan pulsa. Oke, saya tahu ya jualan pulsa. Kemudian ditulisinlah di rumahnya jualan pulsa gitu. Saya iseng lah saya nanya, Ibu kenapa jualan pulsa? Jawabannya adalah lumayan Mas, bisa nambah-nambah
beli susu untuk anak. Oke, itu berpikirnya. Berpikir besarnya ibu-ibu muda itu adalah lumayan Mas buat tambahan beli susu untuk anak. Oke, apa yang terjadi? Pada saat menjual pulsa, terus kemudian tujuannya untuk dapat susu, apa yang diperoleh? Yang diperoleh adalah susu anak. Nah, bagaimana caranya kita berpikir besar? Seharusnya kalau ini Anda, adik-adik semua, pada saat memulai bisnis, sama-sama memulai jualan pulsa, mimpinya adalah saya harus jadi distributor handphone Oppo. Nah, misalnya begitu mimpinya. Saya harus jadi distributor handphone Oppo di Indonesia. Nah, itu mimpi besarnya. Kemudian Anda mulai dari yang kecil, mulai dari jualan pulsa, boleh nggak? Boleh, tapi harus cepat. Bergeraknya harus cepat. Era sekarang, tren bisnis ini sudah pendek. Ya, jadi mau nggak mau kita harus terus bergerak. Pak, teruskan Pak, bagaimana tadi yang bisnis pulsa Pak? Biar kita bisa berbisnis besar Pak. Caranya, pada saat Anda mulai jual pulsa, harus berani merelakan, oke, sekarang mulai di rumah ditempelin, ada tulisannya. Apa? Jual pulsa. Besok mulai modal sedikit lah, beli apa? Beli etalase, tempelin jualan pulsanya lebih banyak, jadi perdana lebih banyak ditempelin di situ. Mulai besok lagi, terima servis handphone, tapi kok nggak bisa bikin lowongan. Bagi tukang servis yang nggak punya tempat, silahkan saya berikan tempat untuk bisa servis gratis, nggak usah sewa. Besoknya dipasanglah tempat servis. Besoklah pasti akan ada rame dan seterusnya. Jadi proses itulah yang Anda harus lakukan, berpikir besar. Jangan hanya sudah mulai jual pulsa, tapi jualan pulsa terus. Ya, kalau nggak akan bisa besar. Kira-kira itu. Karena waktunya pendek, saya tidak akan teruskan. Dari intinya, Anda sudah mulai jualan pulsa, kemudian nanti ada terima servis, nanti bisa sampai jualan handphone. Suatu ketika nanti Anda pasanglah bannernya Oppo, besoknya ada marketing Oppo yang lewat, tiba-tiba ada mereka akan pasang iklan di tempat Anda, dan seterusnya, dan Anda akan pelajari. Suatu ketika, dalam waktu yang tidak terlalu lama, Anda akan bisa menjadi distributor Oppo, kalau berani mulai. Berpikir besar, start small, dan bergeraknya harus cepat. Nah, ini dalam konsep KBRI, nanti penyusunan proposalnya harus seperti itu. Dan kita harus bisa memastikan bahwa kita bisa manage sesuatu yang memang kita bisa ukur, kita bisa pastikan. Makanya untuk bisa mengukur berarti kita harus tahu tentang produk apa yang kita akan jual atau produk apa yang akan kita buat. Jadi pastikan nanti produk yang Anda buat atau produk yang Anda akan jual, Anda menguasai produk itu. Ya, jangan sampai Anda menjual atau membuat produk atau memasarkan produk yang Anda tidak paham. Jadi sesuaikan dengan nih. Kalau Anda masuk sudah di passion Anda, biasanya Anda akan memahami produknya. Oke, kira-kira itu teman-teman mahasiswa. Selanjutnya saya akan coba tambahkan di sini. Nah, bagaimana langkah suksesnya? Ada beberapa yang saya ulang. Nah, yang nomor pertama tadi, saya ulangi, cari tim yang memiliki noble purpose yang sama. Jadi di kampus Anda, satu kampus, sebaiknya Anda nyari tim yang punya noble purpose yang sama. Passion-nya, expertise-nya yang saling melengkapi. Bagaimana sih caranya? Jadi kolaborasilah. Kalau Anda dari komputer, berkolaborasi dengan manajemen, atau berkolaborasi dengan psikologi, atau berkolaborasi dengan komunikasi. Saling kolaborasi. Jadi satu tim Anda nanti isinya ada ahli produksi, ada ahli marketing, ada ahli manajemen, ada ahli keuangan yang memang punya tugas masing-masing. Begitu kira-kira. Ini yang kedua, nah pilih topik bisnis untuk menentukan target customer yang spesifik. Jadi bisnisnya Anda itu jangan terlalu berpikir besar dulu. Pak, saya bisa seluruh Indonesia, Pak. Jangan. Kecil saja, bisnisnya yang memang sesuatu yang diinginkan oleh calon pelanggan dan calon pelanggannya jelas. Walaupun Anda memulai dari kampus, tapi Anda harus jelaskan siapa yang membelinya.
oh Pak, pasarnya produk saya ini adalah mahasiswi Pak, misalnya. Spesifik. Kalau di kampus. Kalau misalnya di daerah saya, misalnya di sekitar saya Pak, ini jadi pasarnya, ini adalah ibu-ibu muda yang kira-kira punya anak satu Pak. Gitu. Nah kira-kira itu, targetnya harus spesifik, tujuannya apa? Agar Anda bisa memuaskan pelanggannya. Pak, kalau kita membuat target yang besar gimana Pak? Misalnya, ini Pak, jadi bisnis saya ini bisa se-Indonesia Pak. Saya bisa menangani seluruh Indonesia Pak. Oke, itu kelihatannya besar, kelihatannya bagus. Tapi yang terjadi begini, kalau tiba-tiba, misalnya Anda punya produk, produknya itu tiba-tiba sukses tim marketingnya, jadi tim marketingnya pinter. Akhirnya pemasarannya berhasil, seluruh Indonesia pesen bareng. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pasti bermasalah pada penyediaan produksi dan juga pengiriman. Jadi penyediaan, produksi, dan pengiriman akan masalah. Kalau sudah terjadi seperti itu, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah banyak orang yang komplain, banyak orang yang nulis macam-macam. Di mana? Di Facebook, ya, sosial media, bahkan ada yang nulis di Kompasiana dan sebagainya. Akhirnya bisnis Anda langsung terjun bebas. Nah, itu kenapa kita tidak boleh berpikir ini bisa melayani saat ini seluruh Indonesia, Pak. Belum, jangan dulu. Pelan-pelan tapi pasti. Ya, kalau kita ngelihat perjalanannya Udinus nggak mulus-mulus juga, pelan-pelan dulu. Ya, pelan-pelan tapi pasti sampai menjadi kampus yang sebesar sekarang ini. Dulu mulainya kecil. Terus cari dan pilih permasalahan customer yang paling layak untuk diselesaikan. Nah, nanti dalam KBMI 2020, orang yang bisa ikut hanya yang sudah punya bisnis. Ingat ya, hanya yang sudah punya bisnis. Nah, di sini Anda diminta untuk mengembangkan bisnisnya. Apa yang dikembangkan, ya silahkan Anda pilih, tapi pengembangan itu sudah jelas siapa customer-nya. Dan dia ada masalah apa, dan Anda menyelesaikannya bagaimana. Itu kira-kira. Jadi kalau nanti dalam usulan clear menjelaskan ini, kemungkinannya akan didanai. Bagaimana langkah suksesnya? Ya masih seterusnya, yaitu produk atau jasa Anda ini harus benar-benar menyelesaikan masalah customer-nya. Makanya nanti pada saat pengusulan, masalah customer itu apa masalahnya? Kok bisa Anda membuat produk itu? Kemudian selanjutnya adalah bagaimana indikator keberhasilan dalam setiap aktivitas kunci. Nah, ini juga menjadi masalah teman-teman mahasiswa. Jangan sampai ya Anda sudah bareng membuat tim, ya, atau berempat bikin tim bareng membuat bisnis, tapi tidak ada indikator keberhasilan. Contoh, saya bagian marketing, karena saya bagian marketing, harusnya saya punya target dalam 1 bulan saya harus laku 20 juta misalnya. Nah itu harus jelas indikator keberhasilannya apa. Saya jarang sekali melihat mahasiswa yang melakukan itu. Nggak berani mungkin. Jadi sudah bisnis bareng tapi nggak mempunyai target, nggak mempunyai indikator keberhasilan, nggak mempunyai milestone. Jadi nggak membuat, oke, kita bisnis kita ini kita bagi menjadi 3 tahap untuk menjadi tahap besar. Pertama, kita harus menguasai kampus-kampus di seluruh kota Semarang misalnya. Misalnya pasarnya kampus. Kita harus menguasai di seluruh kampus di kota Semarang. Itu target yang menjadi milestone. Oke, kemudian bagian marketing. Marketing, semua produk kita harus laku di seluruh kampus yang ada di kota Semarang. Kemudian total yang laku senilai 50 juta. Nah, itu indikator keberhasilannya. Kalau Anda bisa membuat itu dan itu jalankan, yakin bisnisnya Anda akan maju. Kalau Anda tidak buat itu, apa yang terjadi? Bisnis Anda akan turun teratur dan Anda tidak pahami. Anda nggak paham kalau bisnisnya Anda akan turun dengan teratur. Kemudian, luncurkan produk di pasar yang tepat. Jadi jangan salah, produknya Anda benar-benar harus diluncurkan di pasar yang tepat, di customer yang tepat. Di masa pandemi sekarang ini, berarti
online menjadi juara. Pada saat online menjadi juara, berarti Anda harus pasarkan produk Anda secara online, dan Anda harus clear siapa yang menjadi target Anda. Ini langkah suksesnya KBMI. Selanjutnya kita akan bahas mengenai need to do. Customer needs to do, ini yang Anda lakukan adalah Anda harus menemukan hal apa saja yang perlu dilakukan oleh customer. Jadi di sini Anda untuk bisa nanti membuat proposal usulan, Anda harus cari teman, cari orang, cari siapapun itu yang Anda kenal, yang dia menjadi customer produk Anda. Ya, yang menjadi customer produk Anda atau calon customer produk Anda. Kemudian Anda kontak, bisa Anda WhatsApp, bisa Anda telepon, bisa apapun itu, ya. Apalagi kalau di masa pandemi ini belum boleh ketemu, nggak usah ditemuin dulu, tapi ditelepon. Yang Anda tanyakan adalah biasanya bagaimana caranya Anda mendapatkan produk ini. Jadi kalau produknya misalnya Anda tadi yang saya contohkan restoran, kita tanya kepada mereka, biasanya apa yang Anda lakukan pada saat mencari restoran? Nah, itu yang ditanya. Biarkanlah dia cerita, karena itu akan menentukan letak atau posisi bisnis Anda. Ya, ini bagaimana need to do. Kemudian kita harus mencari pain and gain. Kita harus bisa merasakan ada tantangan apa dan ada harapan apa yang ada pada diri customer. Apa sih yang kita cari? Apa yang paling tidak disukai? Jadi kalau misalnya kita contohkan restoran keluarga, kita bikin restoran, biasanya apa yang membuat Anda tidak suka kalau datang ke restoran? Itu jawabannya dia akan menjadi tantangan atau hal yang tidak disukai atau pain-nya. Kemudian yang kedua, harapannya. Memang kalau Anda ke restoran, seharusnya di sana ada apa? Nah, itu yang ditanya. Kalau Anda ke restoran, seharusnya di sana ada apa? Itu yang harus ditanya. Jadi tujuannya apa? Agar kita bisa tahu sebenarnya apa yang menjadi harapan dari customer kita. Makanya kita harus menyiapkan seperti yang diharapkan oleh customer kita. Itu pain and gain-nya. Bagaimana cara menemukan masalah? Yang pertama adalah kita harus memetakan masalah. Masalah tadi akan banyak saat Anda diskusi ke beberapa orang. Jadi kalau misalnya Anda mau benar-benar bagus, Anda harus cari sampai 30 orang yang Anda tanya tadi. Tujuannya apa? Biar Anda punya gambaran besar masalah. Jadi Anda malah mencari masalah. Kalau sudah tahu gambaran besar masalahnya, Anda prioritaskan masalah yang ingin Anda selesaikan, yang Anda kuasai. Jadi Anda melihat masalah, misalnya ketemu masalah, dari 10 masalah itu mana masalah yang Anda bisa selesaikan. Nggak semua tentunya, tapi pilih yang Anda kuasai untuk bisa Anda selesaikan. Kemudian yang ketiga adalah clarify. Dari misalnya ketemulah 5 masalah utama. Dari 5 masalah utama tadi, Anda clarify, benar nggak kalau masalah ini yang paling penting untuk diselesaikan. Bagaimana? Kita ngobrol, kita tanya kepada calon pelanggan kita. Nah, ini adalah langkah-langkah dalam menemukan masalah. Dalam wawancara atau ngobrol dengan teman-teman, dengan orang yang nanti ingin ada cari pain and gain-nya, Anda ajukan dengan pertanyaan terbuka. Maksudnya pertanyaan terbuka gimana? Biasanya kalau nyari, nanti saya akan simulasikan nanti ya. Biasanya kalau Anda nyari restoran, apa yang Anda lakukan? Nah, biasanya pada saat mencari restoran, apa yang Anda lakukan? Jadi nggak ada pertanyaan yang mengarahkan. Kalau Anda nyari restoran, biasanya lewat apa? Lewat internet atau langsung nanya-nanya? Nggak seperti itu. Jadi langsung biarkanlah dia jawab apa yang dia biasa lakukan, tanpa ada guidance dari kita. Ajukan pertanyaannya satu persatu, jangan ajukan pertanyaan yang mengarahkan, jeda dalam tanya jawab, misalnya pas ditanya dia jawab, dia diem dulu, mikir dulu, nggak apa-apa, kemudian tanyakan dengan jelas dan lugas. Nah ini memang bagus kalau memang kita bisa ketemu, tapi melalui yang saya lakukan, lewat WhatsApp, kemudian saya telepon, nggak masalah, dan ini bisa
mendapatkan insight yang bagus dari customer atau calon customer saya. Ini yang lakukan. Kemudian, ini tahapannya ya, bagaimana biasanya, apa masalah yang dirasakan, apa yang diinginkan, apa harapan yang lain. Oke, setelah ini kita akan coba cari, ini guidance, nah nanti slide-nya saya akan share ke Anda semua, guidance untuk menemukan need to do, ya, sebagai seorang peran Anda dan sebagainya, nanti dibaca saja, tapi saya akan langsung simulasikan aja, biar bisa dipahami. Ya, ini masih terus nih, menemukan prioritas, saya lewatkan. Oke, ini terus, kita akan simulasi. Oke, teman-teman, mungkin atau dari moderator atau siapa, saya ingin dibantu oleh sukarelawan, satu orang saja, untuk saya ajak simulasi bagaimana menentukan need to do dan pain and gain calon customer-nya saya. Saya langsung saya sampaikan bahwa saya punya bisnis restoran keluarga kecil gitu ya. Nah, saya pengen diskusi kepada mungkin mahasiswa MISA ini menurut saya adalah potensial customer saya, dan sudah ada mahasiswa yang datang ke restoran saya. Oke, mungkin dari moderator saya bisa dibantu untuk menyiapkan orang. Silakan. Ya, Pak Wahyu. Belum ada? Oke, ada yang bisa bantu saya untuk saya ajak wawancara, saya ajak diskusi, gitu ya, untuk mendapatkan insight. Ya, silakan Pak Wahyu. Silakan. Mahasiswa boleh? Ya, jadi ini kita membuka langsung sesi tanya jawab begitu ya Pak Wahyu? Belum sesi tanya jawab. Belum. Saya ingin ajak untuk simulasi. Simulasi saja. Saya ajak simulasi. Ya. Silakan, ada yang menginginkan atau ditunjuk? Boleh Pak. Oke. Tunjuk saja. Oke. Siapa nih? Nih Wayan Desi. Ya. Iya. Oke. Panggilannya siapa nih? Panggilannya Desi. Oke, saya manggil Desi ya. Oke, adik-adik mahasiswa, saya pengen ngobrol dengan Desi. Ya, silakan. Oke, Mbak Desi, Anda saat ini mahasiswa di Urinus ya? Bukan, saya seorang guru Pak SMK. Oh, seorang guru SMK. Oke. Ada yang ikut di sini, seorang guru. Ya. Oke, Desi. Saya mempunyai restoran keluarga, restoran kecil. Nah, saya berencana ingin mengembangkan restoran saya. Nah, Mbak Desi, saya panggil Mbak Desi. Mbak Desi biasanya kalau mencari restoran keluarga, apa yang Mbak Desi lakukan? Yang pertama sih saya mendengar, biasanya kan kalau mau ke restoran itu pasti dengar review dulu restoran itu bagaimana, cocok dengan keluarga saya atau gimana, apakah sesuai dengan budget mungkin juga. Oke. Ada lagi? Servisnya terutama. Servis biasanya kan sebuah restoran mungkin itu... Gini, sebentar Mbak Desi, yang saya tanya adalah, saya ulangi, biasanya kalau mencarinya bagaimana? Langsung cari tahu, oh saya langsung melihat review, oh reviewnya bagus, kira-kira begitu ya. Oh ternyata di sana yang harganya murah. Nah itu menurut siapa? Menurut review juga semuanya ya, Mbak Desi ya? Iya sih terkadang. Biasanya sih saya lihat di sosial media juga. Oke, caranya ya. Terus selain lewat ini ada cara lain nggak, Mbak Desi? Cara lain itu misalnya nanya teman-teman atau apa lagi, ada nggak? Pastinya kan tanya dulu teman-teman review restoran yang bagus di daerah mana. Seandainya kalau saya di Bali, daerah Ubud, mana restoran yang cocok untuk keluarga gitu. Biasanya tanya teman yang tanya teman ya. Oke. Yang kedua Mbak Desi, saya tanya lagi,
Mbak Desi, biasanya Berarti seluruh Indonesia. kalau Mbak Desi ke restoran bersama teman-teman, ke restoran, apa sih yang Mbak Desi paling benci, yang Mbak Desi tidak sukai? Nah, kira-kira apa Mbak Desi pada saat datang ke restoran itu? Pertama kali datang ke restoran, ya, saya itu nggak suka kalau seandainya pelayannya itu nggak ramah. Itu mencerminkan restoran itu nggak ada hospitality-nya. Itu hal yang paling saya nggak suka. Oke, pelayannya tidak ramah. Ada lagi Mbak Desi? Ya itu aja sih, yang lainnya bisa menyesuaikan. Oh, yang lain masih oke lah ya. Dan kalau dari makanannya? Enggak? Kalau makanannya sih biasanya kalau di restoran itu ada harga, biasanya ada kualitas. Oke, oke. Oke, itu yang jadi lebih banyak kepada pelayanannya atau pelayannya yang baik, yang ramah gitu ya. Oke, dan ini nanti cara ini bisa dilakukan untuk mengembangkan kampus. Nah, sebenarnya begitu. Oke, yang selanjutnya Mbak Desi. Mbak Desi, kalau pas sampai di restoran, sebaiknya di sana ada apa Mbak Desi? Pada saat sampai ke restoran itu sebaiknya ada apa di sana yang Mbak Desi inginkan? Seandainya nih baru masuk restoran, otomatis harus ada seseorang yang menyambut kita di depan. Itu biasanya kan ada setiap restoran itu ada yang menyambut kita, habis itu ada yang menawarkan kita menu atau apa itu yang ditawarkan oleh restoran atau yang dimiliki oleh restoran itu sendiri. Habis itu ada yang menjelaskan menu-menu apa yang ada, rekomendasi menu yang terbaik di restoran itu mungkin. Oke, oke Mbak. Misalnya nih, Mbak, ini restoran saya yang saya buat ini, saya sudah siapkan pelayanan yang baik. Pelayanannya sudah baik. Kemudian saya juga siapkan orang yang memang pada saat ada tamu yang datang akan menyambutnya, kemudian bisa menawarkan, bisa mempersilahkan dan sebagainya, semua dilayani dengan ramah. Kalau itu sudah saya lakukan, kira-kira ada keinginan apa lagi yang kebayang yang belum pernah ada dalam restoran apa sebelumnya? Ada kepikiran nggak Mbak Desi? Minta apa lagi yang kayaknya belum pernah ketemu nih di restoran-restoran sebelumnya? Meminta mungkin saat masak hidangannya itu bisa saya lihat sendiri bagaimana dia mengolah hidangan, bahan-bahan apa saja yang digunakan. Oke, jadi melihat proses masak ya, melihat proses memasak. Oke. Ini yang diinginkan oleh Mbak Desi tadi. Jadi ini adalah harapan yang diinginkan oleh Mbak Desi. Nah, yang terakhir tadi apa? Yang terakhir adalah clarify. Jadi mengklarifikasi apakah yang diinginkan ini penting banget apa enggak. Pertanyaan saya begini, Mbak Desi, saya sudah menyiapkan restoran yang pelayanannya ramah, menyambut dengan baik, menawarkan dengan baik. Pokoknya Mbak kalau datang seneng deh di sana gitu. Tapi Mbak Desi, karena saya melihat kalau proses memasak itu terlihat bisa jadi mengganggu pemandangan karena di situ akan ada asap yang mungkin mengganggu, mungkin ada aroma yang mengganggu. Kira-kira Mbak Desi, kalau semua itu sudah kita berikan, tapi proses memasaknya Mbak Desi tidak bisa melihat. Kalau seperti itu, kira-kira Mbak Desi masih mau masuk nggak ke restoran saya? Masih mau makan ke restoran saya enggak? Kira-kira? Masih sih, karena kan hanya sebagian restoran saja yang bisa menampilkan proses penghidangan makanan. Dan masih ada hal lain yang bisa mendukung saya untuk tetap ke restorannya Bapak. Oke, teman-teman mahasiswa atau adik-adik mahasiswa tadi, pertanyaan terakhir tadi adalah saya mengklarifikasi sebenarnya yang diharapkan, yang diinginkan beri penting nggak? Ternyata si Mbak Desi mengatakan kalau melihat proses masak, apakah itu menjadi kewajiban? Ternyata nggak juga ternyata. Kalau itu nggak ada juga nggak apa-apa. Nah, ini yang kita lakukan tadi barusan adalah mencari apa sebenarnya yang diinginkan oleh calon pelanggan kita.
Bagaimana kalau implementasi lebih besar? Misalnya di kampus misalnya. Di kampus banyak sekali yang ditanyakan. Jadi kalau kampus siapa yang ditanya? Pertama orang tua murid. Kemudian yang ditanya lagi mahasiswa yang sedang kuliah dan mahasiswa yang ingin kuliah. Itu perlu ditanyakan seperti ini. Kita cari tahu apa yang tidak diinginkan oleh kampus saya. Apa yang belum pernah didapatkan di kampus. Kemudian apa yang paling tidak disukai di kampus saya, kira-kira seperti itu. Nanti akan ketahuan dan itu yang akan kita bangun. Termasuk apa yang ingin dikembangkan yang belum pernah ketemu di kampus-kampus yang lain. Itu akan menjadi sesuatu yang baru yang kita tidak pikirkan sebelumnya. Jadi teman-teman mahasiswa, tadi yang saya lakukan tadi hanya wawancara sepintas untuk memastikan bahwa produk kita diinginkan oleh calon pelanggan atau pelanggan kita. Bisa jadi produk kita ini malah nggak diinginkan, ya, atau jasa kita tadi nggak diinginkan. Saya tadi mencontohkan sebuah restoran, ya. Bisa jadi nanti dicontohkan untuk kasus-kasus yang lain. Nah itu yang Anda harus lakukan untuk memastikan bahwa memang produk Anda diinginkan. Oke, saya akan coba lanjutkan mengenai KBMI. Saya akan share lagi slide saya akan lanjutkan. Nah ini program KBMI 2020 ya, bahwa nanti ada bantuan yang kita berikan 10 sampai 20 juta. Ini ada pertanyaan biasanya, Pak, dulu sampai 40 juta loh Pak, kok sekarang cuma 20 juta. Bahkan dulu kalau nggak salah dari Udinus ada yang sampai dapat 26 juta kalau nggak salah, saya lupa. Waktu itu saya pernah baca juga. Kemudian di sini ada pendampingan mahasiswa. Ini bentuk kegiatannya, ini KBMI. Terus mahasiswa yang ikut hanya mahasiswa perguruan tinggi akademik jenjang sarjana di bawah naungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Di sini tidak bisa dari vokasi. Jadi yang di bawah vokasi nggak bisa. Kemudian jumlah kelompoknya 3 sampai 5 mahasiswa. Ini dari prodi, dari lintas prodi, disarankan lintas prodi di satu perguruan tinggi yang sama. Oh iya, kedinginan. Kemudian, yang penting nih, mahasiswa hanya boleh di satu usulan. Jadi kalau misalnya saya mahasiswa, saya ikut jadi anggota, saya nggak boleh lagi ikut menjadi anggota yang lain. Jadi hanya satu usulan saja bolehnya. Saya jadi ketua di sini, tidak boleh lagi ikut walaupun di sana sebagai anggota. Kemudian nanti mahasiswa yang bisa ikut harus minimal sudah 6 bulan berbisnis. Jadi bisnisnya sudah jalan minimal 6 bulan. Nah, kalau ternyata bisnisnya udah lebih dari 1 tahun, berarti itu menjadi nilai tambah. Bagi mahasiswa yang tahun lalu lolos KBMI, terus sekarang mau ikut lagi, dipersilahkan. Ya, masih dipersilahkan. Tentunya nanti akan bersaing. Terus kemudian di sini kalau ternyata mahasiswanya sudah memiliki pendamping bisnis, itu juga menjadi nilai tambah. Jadi, saya sudah punya mentor yang membimbing saya, itu akan lebih baik. Ini dari pengusul, kemudian pengusulannya nanti modelnya mahasiswa upload, kemudian nanti perguruan tinggi akan mensubmit. Kalau perguruan tinggi sudah submit, baru masuk ke kami. Nah, di sini yang beda dari tahun lalu adalah bahwa satu perguruan tinggi maksimal 10 usulan saja, ya, tidak boleh lebih. Jadi kita batasi hanya bisa mengirimkan 10. Pak, kenapa hanya 10, Pak? Dulu banyak, Pak. Iya, dulu bebas kita buka. Yang terjadi, saya nge-review banyak sekali mahasiswa yang belum siap kemarin itu. Jadi asal-asalan proposal yang dibuat. Akhirnya banyak sekali yang kita reject. Nah, harapannya dengan 10 usulan di perguruan tinggi ini, 10-nya bisa lolos semua, dan memang ini bisnis-bisnis yang memang sudah baik dan bisa dikembangkan atau bisa berkembang. Terus, nah ini penilaiannya. Ingat ya penilaiannya, Noble Purpose, topik bisnis, target spesifik customer, ini harus clear. Kemudian bagaimana strategi manajemen SDM-nya harus clear, penugasannya, orangnya. Kemudian bagaimana menjelaskan pemahaman bisnisnya, permasalahan yang dirasakan oleh pelanggan. Jadi tadi pada saat tanya-tanya tadi harus ditulis apa yang diperoleh. Kemudian di sini
menjelaskan produk yang kompetitif. Jadi produknya itu apa yang membedakan dari produk yang lain. Strategi pemasarannya, strategi keuangannya ini punya nilai sendiri. Saya akan nanti ajarkan bagaimana cara mengisinya. Ini tanggal penting. Tanggal pentingnya adalah mulai 10 Juli kemarin sudah kita terima proposal, batas akhirnya tanggal 9 Juli. Jadi kalau sekarang tanggal 19 masih berapa hari lagi nih? 20 hari lagi ya kira-kira. 20 hari lagi untuk bisa menyiapkan. Nanti rencananya pengumumannya tanggal 29 Juli dan saat itu juga sudah kita akan proses untuk pencairannya. Kemudian lampiran pentingnya biodata ketua dan anggota tim, CV-nya agak beda ya, nanti saya ajarkan perbedaannya apa. Kebutuhan dana pengembangan, nah ini bukti usaha, produknya atau jasanya, kemudian bagaimana produksi, alamat, lokasi usaha, kalau ada map-nya ditampilkan, foto gerai gudang kalau pernah ikut pameran ditampilkan. Kalau punya legalitas atau website, ini juga menjadi nilai tambah. Laporan keuangan 6 bulan sampai 1 tahun, jadi kalau bisnisnya 6 bulan silakan buat, kalau sampai 1 tahun silakan dibuat 1 tahun. Kemudian buat proyeksi keuangan 3 tahun ke depan. Nah, ini lampiran biodata. Nah, ini sebenarnya kunci juga nih. Biodatanya yang di bawah ini, Anda yang di atas nih diisi biasa ini seperti identitas diri yang biasa diminta oleh kami. Kalau yang bawah ini yang beda. Kegiatan apa saja yang Anda lakukan di luar kuliah sejak September 2019 sampai Juli 2020. Nah, di sini Anda diminta menjelaskan apa yang Anda lakukan dalam bisnis. Oke ya. Ingat, yang Anda lakukan dalam bisnis apa? Tapi ini dilihat, Anda sebagai apa di sana? Anda sebagai tim marketing. Berarti yang Anda jelaskan di sini adalah Anda bekerja sebagai marketing, apa yang Anda lakukan. Kalau memang sebagai anggota. Kalau Anda di bagian produksi, misalnya membuat, apa yang Anda lakukan di dalam bagian produksi, kapan Anda melakukan itu. Jadi Anda harus bisa menjelaskan dalam kurun waktu 1 tahun ini. Kira-kira itu ya. Kalau di sini Anda isinya, saya aktif Pak dalam kegiatan sosial yang tidak ada kaitannya sama bisnisnya, yaitu malah akan mengurangi nilainya. Ini yang kita lihat ya, ini harus sesuai. Nanti silakan jika ingin diskusi. Kemudian ini kebutuhan dana pengembangan. Jadi yang belakang ini, yang ini totalnya sebisa mungkin hanya sampai 20 juta saja untuk pengembangan. Jadi katanya adalah Anda membuat rencana pengembangan apa, kira-kira dananya 20 juta. Kira-kira seperti itu. Nah, Anda tapi harus menjelaskan apa yang sudah dipunya sekarang. Sudah punya bahan baku apa, sudah punya alat bantu apa, berapa nilainya, sudah pemasaran bagaimana, berapa nilainya, dan sebagainya. Termasuk Anda tuliskan di sini. Nah, ini adalah rangkuman atau penjumlahan dari rincian yang ada di sini. Bahan baku, alat bantu, pemasaran, kemudian ada distribusi, tempat usaha, lain-lain. Ini ada tempat usaha misalnya gini, Anda untuk menyewa tempat, boleh nggak? Boleh saja gitu kan. Jadi sudah jalan semua, tapi Anda membutuhkan untuk sewa tempat yang nilainya 7 juta misalnya setahun, silakan aja, dituliskan aja. Jadi nanti kita akan melihat apa yang Anda rencanakan benar nggak dilaksanakan. Ingat ya, di sini adalah pengembangan bisnis. Makanya syaratnya mahasiswa yang sudah mulai bisnis, terus kemudian ingin mengembangkan di bidang apa. Oke, kira-kira itu. Nah, pada saat mengisi form KBMI, ini yang diisi, saya akan langsung saja buka di panduannya. Ya, bentar. Saya akan langsung buka di isian. Oh, salah, bentar.
Oke, ini saya tampilkan. Nanti file ini saya akan share, jadi nanti Anda bisa pakai nanti untuk dari Udinus biar bisa digunakan internal begitu ya. Yang Anda harus isi pertama adalah apa nama atau merek perusahaan Anda. Jadi di sini bisnisnya Anda apa? Bukan nama produk ya. Bukan nama produk, tapi bisnisnya Anda apa? Mereknya apa? Kalau nama produknya menjadi merek, nggak apa-apa, silakan ditulis. Sejak kapan Anda memulai bisnis, Anda tuliskan. Kemudian nama personil yang ini nama personil ini siapa saja? Ntar saya carikan, saya ada yang lebih lengkap. Ntar saya punya data yang lebih lengkap. Saya stop dulu. Oke, ini ya. Pada saat menyusun personil, pastikan gini. Ketua timnya siapa, namanya, NIM-nya, nomor handphone. Jadi tuliskan. Ini. Isi produksinya siapa. Ini sudah ada pilihannya, nanti silakan diisi. Nama dosen pembimbingnya siapa. Ini Anda diminta memasukkan NIDN nanti. NIDN-nya berapa, tanya. Masukkan Nobel Purpose, pemicunya apa, jenis bisnisnya Anda apa, ini kita bebaskan juga, jadi tidak kita patok begitu, dibebaskan Anda. Kemudian di sini Anda minta nih, dalam 1 tahun kemarin, jadi targetnya Anda berapa, omsetnya, target profitnya berapa. Jadi kalau memang hanya 6 bulan, ya 6 bulan, nggak apa-apa. Terus di sini, realitanya bagaimana, apakah tercapai apa enggak, omsetnya berapa, profitnya berapa, dituliskan aja. Terus, nah, informasi produk atau jasa Anda apa? Nah, kalau yang atas tadi isinya adalah bisnis, kalau yang bawah di sini produknya apa? Produknya ada berapa, sebutkan aja. Kalau ada 2, 3, tuliskan aja. Anda mendapatkan idenya dari mana produk itu? Jadi Anda diminta, produk itu dasarnya dari mana kok bisa Anda memikirkan produk itu? Terus jelaskan bagaimana produk atau jasa Anda menyelesaikan masalah dan memenuhi keinginan calon pelanggan Anda. Ini Anda diminta cerita. Jadi Anda harus memahami bisnisnya Anda, ceritakan. Siapa kompetitornya Anda? Siapa yang menjual produk yang sama, yang menurut Anda menjadi kompetitor Anda? Apa keunggulan produk atau jasa dari kompetitor Anda? Keunggulannya apa? Apa keunggulan produk atau jasa Anda dibanding dengan kompetitor? Nah, nanti ini ada sesuatu yang beda tadi dari kompetitor atau yang sudah ada tadi, yang mungkin tadi disampaikan oleh Prof tadi, kita harus punya sesuatu yang berbeda. Nah, tuliskan di sini apa yang berbeda. Kemudian di sini bagaimana Anda mendapatkan keuntungan dari bisnis Anda. Bisnis Anda ini berjalannya bagaimana, kok Anda bisa dapat untung, gimana caranya. Kemudian yang keempat, sasaran pelanggannya siapa, ya bisa berdasarkan usia, hobi, atau apapun itu, sebutkan saja. Area mana yang menjadi target ideal jangkauan bisnis Anda. Kalau bisnis Anda sukses, ini bisnisnya Anda itu sampai di mana areanya. Di Indonesia, di Semarang, di Jawa Tengah, di Pulau Jawa, sebutkan aja. Terus dalam 4 bulan berbisnis ini, dalam 4 bulan pertama bisnis Anda, daerah mana yang akan menjadi target pasar Anda. Jadi di sini sebenarnya pertanyaannya adalah 4 bulan ke depan. Ya, 4 bulan ke depan ini Anda akan mengembangkan di mana. Nah, kemudian, untuk yang di sini, untuk menjawab nomor 4 sampai dengan 6, Anda perlu diskusi. Bisa WA atau online atau dengan calon pelanggan yang Anda pilih, tadi seperti saya tadi, diskusi. Nah, di sini tanyakan kepada calon pelanggan Anda. Biasanya bagaimana calon pelanggan Anda mencari produk seperti yang ingin ditawarkan. Jadi, Anda sebisa mungkin mendapatkan 5 cara dari bermacam-macam orang yang ditanya. Terus yang kedua, apa yang membuat pelanggan Anda kecewa, kesulitan, atau masalah terhadap produk seperti yang biasanya Anda tawarkan. Tadi yang kita coba sudah simulasikan. Kemudian yang selanjutnya adalah jika kekecewaan atau kesulitan atau masalah yang dialami calon pelanggan Anda ini sudah tersedia sudah ada di pasar, terus apa
yang diharapkan oleh calon pelanggan Anda. Jadi misalnya gini, masalahnya sudah selesai, ya, yang diharapkan sudah ada, masih punya harapan apa lagi? Itu kira-kira ini yang F. Kemudian yang G di sini, ini dari kesulitan ini, mana yang bisa Anda selesaikan. Jadi masalah apa, mana yang Anda bisa selesaikan. Harapannya pelanggan seperti apa, mana yang bisa Anda penuhi. Anda tuliskan. Nah, untuk DEFG ini menjadi poin penting dalam kami penilaian untuk memastikan bahwa memang produk Anda ini adalah produk yang diinginkan oleh calon customer. Tujuannya apa? Agar kita bisa yakin bahwa bisnisnya Anda ini nanti akan jalan. Ya, ini dalam proses reviewnya nanti. Bagaimana hubungan dengan pelanggan? Nah, strategi marketingnya Anda nanti bagaimana? Jelaskan. Bagaimana strategi Anda agar calon pelanggan Anda membeli produk Anda. Mungkin di inkubator sudah pernah diajarin funnel ya. Ya, mungkin sudah pernah diajari. Nah, Anda cari tahu, jadi siapa, bagaimana kita menjual, bagaimana kita pelanggan kita mau beli gitu. Terus, nah, bagaimana cara Anda merespon pelanggan Anda? Kalau pelanggan Anda ada yang nanya, bagaimana caranya? Kalau ada pelanggan Anda ingin membeli produk, bagaimana caranya? Gitu ya. Apalagi di masa sekarang ini. Sekarang ini masa-masanya online semua. Bagaimana jika pelanggan Anda komplain? Jadi pelanggan Anda komplain nih. Apa yang Anda lakukan atau bagaimana? Strategi apa yang Anda lakukan agar pelanggan Anda loyal? Maksudnya loyal ini ada dua. Yang pertama dia balik beli lagi, yang kedua dia menawarkan kepada temannya untuk juga membeli. Terus kemudian di mana calon pelanggan Anda dapat membeli produk atau jasa Anda. Anda bagaimana saya belinya? Ataukah lewat online? Oh, ada di marketplace, Pak. Ada di toko online apa? Silakan. Oh, ada di tempat saya, Pak. Alamatnya di sini, Pak. Belinya lewat Facebook. Silakan aja dituliskan. Di sini ngomongin sumber daya, tadi di bagian awal sudah ditulis siapa yang menjadi ketua tim, bagian produksi, pemasaran, sumber daya keuangan siapa. Ini boleh merangkap, jadi kalau memang cuma 3 orang berarti kan ada yang merangkap pekerjaannya, silakan. Tapi di sini apa saja yang menjadi tanggung jawabnya harus dijelaskan. Ketua tim tanggung jawabnya apa, produksi tanggung jawabnya apa, pemasaran dituliskan semua. Kalau sudah, tadi yang indikator keberhasilan yang tadi saya singgung, indikator keberhasilannya apa, kalau ketua tim apa, kalau bagian produksi apa, kalau bagian pemasaran apa, sumber daya apa, keuangan apa, dikatakan berhasil. Nah, silakan ditulis. Di sini kami minta Anda menuliskan alat bantu apa saja yang dibutuhkan dan bahan baku apa saja yang dibutuhkan dalam bisnis Anda. Nah, terus di sini yang selanjutnya adalah mitra. Anda pasti punya mitra, nggak mungkin enggak. Nah, kalau Anda punya mitra, siapa mitranya? Kemudian dia tugasnya si mitra itu apa? Dia menyediakan apa? Kira-kira itu mitra. Kemudian dari sisi keuangan, nah, nanti apa yang timbul dari biaya produksi. Ini nggak usah ditulis angkanya. Biaya produksi itu ada apa saja? Biaya membuat, biaya dan sebagainya. Biaya pemasaran dan biaya distribusi. Tuliskan yang muncul. Tapi ini tidak perlu dituliskan angkanya. Oke, termasuk ada biaya lain-lain yang tidak ada, yang tidak tertuliskan di sini, tuliskan aja. Nah, baru di B, ini Anda diminta upload laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini kita tidak berikan format, jadi silahkan mahasiswa membuat sendiri dengan format yang diajarkan di kampusnya. Laporan keuangannya 6 bulan sampai 1 tahun, yang kemarin sudah berjalan seperti apa. Buat proyeksi keuangan untuk 3 tahun ke depan. Nah, proyeksi keuangannya untuk 3 tahun ke depan. Kenapa kok 3 tahun ke depan? Orang kalau masih ide bisnis, masih ikut-ikutan, diminta membuat proyeksi keuangan 3 tahun ke depan pasti kesulitan. Tapi kalau orang yang berbisnis, sudah jalan, membuat proyeksi 3 tahun, satu hal yang mudah. Kebutuhan dana pengembangan ini nanti silakan di-upload, formatnya sudah ada. Kemudian bukti usaha, foto produk, alamat, lokasi, foto gerai, gudang, pameran jika ada, legalitas website, silakan di-upload di sini nanti, termasuk biodata ketua dan anggota timnya. Itu yang Anda harus isi untuk KBMI 2020, termasuk tadi apa saja yang penting untuk dilihat agar Anda bisa lolos didanai di KBMI 2020. Karena sesinya hari ini memang
bagaimana tips agar bisa lolos didanai KBMI 2020, saya tidak banyak mengulas mengenai bisnis. Jadi tadi yang mengulas mengenai bisnis sudah langsung disampaikan oleh Prof. Edi Nur Sasongko. Saya kira itu sedikit ya bukan pengantar ya, paparan dari saya. Setelah ini yang ingin tanya jawab kami silakan, waktunya kayaknya tepat nih pas jam 4 batasnya. Saya kembalikan kepada moderator atau pembawa acara untuk dipandu tanya jawab. Terima kasih. Begitu Pak Wahyu. Pak Wahyu bisa mendengar suara saya, Pak? Nah, ini baru mendengar. Tadi nggak terdengar. Oke, baik. Baik Pak Wahyu, ini kita sudah ada di penghujung acara. Silakan Pak Wahyu memberikan closing statement dan pesan-pesan untuk teman-teman mahasiswa yang menyaksikan. Ini tidak ada tanya jawab ya? Iya, karena keterbatasan waktu, Pak Wahyu, mohon maaf. Oke. Saya sebelumnya saya tulis di saya tulis dulu di chat room nomor handphone saya. Baik. Di chat room ada nomor handphone saya 0818902415. Bagi teman-teman seharusnya Anda punya hak untuk bertanya, tapi rupanya waktunya yang tidak boleh. Saya sudah share handphone saya, silahkan disimpan. Kalau ingin bertanya mengenai KBMI, saya akan jawab. Ya. Jadi agar Anda tetap bisa berkomunikasi dengan saya, itu silakan nomor handphone saya sudah saya tuliskan di situ 0818902415, silakan ditulis. Baik. Oke, untuk closing statement saya untuk sore hari ini adalah teman-teman mahasiswa, Anda untuk berbisnis jangan hanya memikirkan Anda sendiri, tapi bagaimana Anda memikirkan lingkungan Anda, sosial Anda. Jangan hanya Anda yang sukses, tapi lingkungan Anda juga ikut sukses. Sebagai contoh apa yang dilakukan oleh Prof. Edi, kita bisa melihat apa yang dilakukan Prof. Edi sekarang sudah bisa membahagiakan banyak orang. Ada ribuan karyawan yang sekarang sudah bekerja, ya ribuan orang yang bekerja, ada karyawan, ada dosen, itu yang dilakukan dan membuat semuanya bahagia, dan akhirnya di sesi akhirnya adalah kita akan selalu didoakan untuk bisnis kita menjadi besar. Jadi kalau kita selalu mendapatkan doa oleh orang-orang di sekitar kita, insya Allah bisnis kita juga akan menjadi besar, kita akan selalu diberikan kesehatan. Closing statement yang agak berbeda, saya kira itu saja yang saya sampaikan. Kita doakan Prof. Edi, biasanya Prof. Edi kalau saya ikut Pak Rektornya hanya datang buka, setelah itu nggak ada, menghilang. Prof. Edi sampai selesai masih ada di sini. Yang ada di sini kita doakan semua, semoga Prof. Edi selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan juga terhindar dari bencana yang ada sekarang ini. Terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahyu. Baik, saya bergeser ke Prof. Edi. Terima kasih Bapak. Prof. Edi, masih bersama kami? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahyu. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih Mbak Mira. Baik, terima kasih. Baik, ini kami ingin mendengar closing statement dari Pak Rektor. Masih bersama kami Pak Rektor? Masih. Baik, silakan closing statement-nya dan pesan untuk teman-teman mahasiswa, Pak Rektor. Ya, para mahasiswa, tadi Pak Wahyu sudah menyarankan agar untuk berbisnis agar bermanfaat buat orang lain. Wirausaha itu berat, apalagi juga harus bermanfaat buat orang lain. Oleh karena itu, bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk selalu melakukan sholat tahajud. Kemudian tambah sholat duha. Gunakan bagi yang beragama lain, sesuaikan. Intinya gunakan kekuatan agama untuk menambah kekuatan bisnis kita. Karena seperti diketahui pada waktu
sholat tahajud bagi yang beragama Islam, jelas dikabulkan permohonannya, diangkat derajatnya, dimudahkan urusannya, diampuni dosanya, dan sebagainya. Bagi yang sholat duha juga nih, kalau rezeki itu masih jauh dekatkan, kalau masih di atas turunkan, kalau masih di bawah keluarkan, kalau kotor sucikan. Jadi untuk wirausaha jangan lupa bahwa semua rezeki itu ada yang punya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu dekatkan dia, minta dibagi rezeki. Caranya bangun malam, lakukan sholat-sholat itu. Bagi yang beragama lain, tolong. Baik, baik, terima kasih Pak Rektor. Jadi gunakan kekuatan doa untuk menguatkan bisnis kita, begitu ya Pak Rektor. Baik, untuk Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Bu Kusni, saya juga ingin mendengar bagaimana pesan untuk teman-teman mahasiswa Bu Kusni. Silakan. Bu Kusni masih bisa mendengar suara saya, Bu Kusni? Masih bergabung bersama kami? Bu Kusni? Pak Indra, tolong. Masih, Mbak. Ya, baik. Baik, Bu Kusni. Bu Kusni, saya ingin mendengar pesan dari Bu Kusni selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan untuk teman-teman mahasiswa. Silakan, Bu. Ya, baik, terima kasih Pak Rektor, Pak Wahyu, dan adik-adik semuanya. Jadi apa yang disampaikan oleh beliau-beliau tadi itu sangat luar biasa. Mari kita ikuti semuanya. Semoga aktivitas yang kita lakukan, proses bagaimana KBMI dan seterusnya itu akan menjadi latihan kita untuk kita berwirausaha. Saya kira seperti itu. Terima kasih sekali lagi Pak Rektor, Pak Wahyu, dan adik-adik semua. Iya, terima kasih Bu Kusni, terima kasih Pak Rektor, terima kasih Pak Wahyu, dan terima kasih Pak Imam dan juga Sherly yang sudah bergabung di studio. Kita sukseskan bersama KBMI 2020, dan terima kasih untuk para peserta yang sudah bergabung bersama kami dan untuk Anda pemirsa yang sudah menyaksikan. Saya Mira Azara pamit, selamat sore, sampai jumpa.